Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Saranani dari TI 4803. Oke, saya akan menjelaskan hands-on saya tentang loot box. Terus dari G3 sama 900 itu dari mana? 6,5%. Itu dari tabel dari studi kasus. Studi kasusnya itu levelnya itu G3. Terus loss-nya 900, AQL-nya 6,5%. Terus, terus ketat, pemeriksaannya itu adalah ketat. Nah, terus kita masukin di tabel. Nah, udah dapat levelnya itu G3, terus loadnya itu 900, AQL-nya 6,5%, jenis pemeriksaannya itu adalah ketat yang tadi di study case. Terus kita mencari SPP-nya. SPP-nya dia di tabel ISO. Tabel ISO-nya dia itu di 900 di perkiraan di 1200, terus level 3 kita dapat di huruf huruf K. Huruf K itu terus kita mencari tabel ketat dia itu bagian sini. Tabel ketat huruf kita cari angka huruf K. Huruf K sampai huruf K itu ada 125. Terus cari 6,5. 6,5 dia dapat di 12 sama 13. Nah, 12 sama 13 kita masukin di tabelnya, yaitu 125, sampelnya AC-nya 12, RE-nya adalah 13. Terus kita mencari adalah DSP-nya. DSP-nya sama di tabel ISO, tapi di bagian DSP, bagian ketat. Nah, kita cari huruf K, terus digeser ke kanan itu ada 80. Kita dapat angka 80 sama 6,5. 6,5 dia di ini. 6,5 dia itu kita dapat di sekitaran 10 sama 15, 16. 6 sama 10, 15 sama 16. Kita udah dapat, kita masukin di tabel Excelnya kita, yaitu 80, verse-nya EC-nya 6, RE-nya 10 untuk khusus DSP. Call second 80, 15, AC-nya, RE-nya 16. Udah kita dapat SPP-nya dan DSP-nya itu kita lanjut di nomor 2. Nomor 2, 12 sama 13 itu dari tabel nomor 1. Yang ini AC sama RE-nya. Kenapa bisa terima lot? Karena di bawah 12 atau pas di 12 itu terima lot. Kalau di atas 13 atau pas di 13 itu tolak lot. Ah, terus 6, 7, 8, 9, 10 itu diambil dari DSP bagian first. Ini ah udah dapat DSP sama firstnya. Terus kita mencari. Kita D D-nya D1-nya 6 terima lot, D1 7 sama D1 8, D1 9 itu diambil sampel kedua. D1 10 itu tolak lot karena melewati angka di atas 10. Terus total temuannya D1 tambah D2 sama 15. 15-nya dari angka 7 ditambah angka 8 sama terima lot sesuai yang di AC2-nya. Terus di 16 kenapa tolak lot? Dia 7 ditambah 9 sama dengan 16. Tolak lot karena melewati angka 15 atau pas di angka 16. Dia itu tolak lot, seterusnya gitu juga. Terus nomor 3, eh, kita mencari DSP-nya. DSP-nya sama SPP-nya dengan cara 125 dikali sama 6,5%. Kalau DSP 80 dikali sama dengan 6,5%. Nah, kalau udah dapat kita cari terima lotnya. Terima lotnya sama tolak lotnya. Terima lotnya yaitu rumusnya Poisson-Dice. 12-nya dari temuannya, terus gen gen 6-nya itu dari nilai angka SPP-nya 8,125 sama tur tur. Terus kalau tolak
Kalau tolak dikurang satu dari keputusan yang diterima, peluang keputusannya. Terus kenapa diambil 7 8 9 dan 6? Itu karena yang diambil yang diterima lot aja. Ah, terus dari terima lotnya itu sama rumusnya kayak SPP yang diterimanya. Dia tapi dia di 6-nya dari sini, H6-nya dari DSP. Terus kalau terima lot N2 dia itu Pythonnya dua kali, fals sama tur. 7-nya dari D1, terus 8-nya dari D2, terus H6-nya dari DSP. Ah, terus kita udah dapat seterusnya sampai 8 sama 9. Terus yang ini jumlah peluangnya bagian terima lot N2 itu kita sum dari sini sampai sini. Terus peluang yang berikutnya kita ambil dari peluang D1. D1 yang ini. Ah, terus peluang lotnya kita sum juga dari terima lot N1 sama terima lot N2. Udah dapat kita mengerjain lagi peluang tolak lot. Tolak lot itu dikurang dari hasil peluang terima lot. Dikurang satu. Udah dapat itu SPP-nya terima lotnya 0,92. Seterusnya DSP-nya juga 0,92. Terus risiko perusahaannya 0,7 sama 0,7. Terus udah dapat kita lanjut di nomor 4. Nomor 4 di sini 6,5% dari hasil yang tadi. Kita naikin 1%, tambah 1%. Terus ini 125 dari 125 dikali 6,5% sama seterusnya. Terus kalau 80 sama B7 dia itu dari 80 dikali sama 6,5% seterusnya. Terus PA1 ditambah PA2 dari hasil PA1 sama PA2. Terus nomor 5 anti anti SP dia anti SP-nya dia dari 125 ditambah 900 dikurang 125 dikali 1 dikurang sama dengan yang di bagian nomor 4 tadi. Terus kalau QR sama 900 dikurang 125 dihasilkan dibagi sama 900. Terus DSP-nya gitu juga sama. Terus biaya infeksinya dia itu 4.000 sama 35.000 dari study case. Dari study case. Terus volumenya dari B6 itu dari anti ini dapat ini. Terus jumlah biayanya B6 itu dari ini dikali sama sama C yang ini hasil yang ini. Terus dijumlahin nanti biaya infeksi sama biaya non konfirmasi sama juga DSP di di sum gitu. Terus nomor 6 hasil risiko perusahaan itu dari nomor 3 tadi. SPP-nya DSP juga gitu. Kita udah ambil tadi udah ngerjain dari nomor 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Kita masukin di nomor 6 semua hasilnya. Tapi di total biayanya itu di sum dari biaya inspeksi sama biaya nonnya di, di sum ditambah. Terus kalau yang sebelah kanannya DSP-nya sama dari biaya infeksinya DSP sama biaya DSP-nya itu di sum. Terus analisisnya, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan metode DSP lebih baik dibandingkan SPP karena memiliki risiko perusahaan dan risiko konsumen yang lebih rendah. Selain itu, nilai OQL pada DSP juga lebih kecil sehingga kualitas rata-rata produk setelah Inpex menjadi lebih baik. Meskipun biaya Inpex DSP lebih besar karena menggunakan dua tahap pemeriksaan, total biaya yang dihasilkan tetap lebih efisien dibandingkan SPP. Oleh karena itu, metode DSP lebih direkomendasikan untuk
untuk digunakan pada proses Inpex Lookbox di PT Putra Sejahtera. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.